Perkenalkan, nama saya Nisita Wardani. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Information System, Organization and Strategy, bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini, saya akan menjelaskan terkait apa sih dampak dari sistem informasi terhadap organisasi. Di sini dampaknya ada 3. Yang pertama terkait dengan ekonomi, yang kedua dari segi organisasi dan perilakunya, dan yang terakhir adalah internet dan organisasi itu sendiri. Nah, untuk di bagian ekonomi ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama terkait dengan relative cost, lalu yang kedua transaction cost theory, dan yang terakhir adalah agency theory. Nah, mengapa hal ini saya akan angkat satu persatu? Jadi, di bagian relative cost ini ketika yang namanya IT gitu ya diterapkan di dalam sebuah organisasi, maka di sini itu dia dapat disubstitusikan dengan labor, atau dengan kata lain, ketika sebuah organisasi memutuskan untuk melakukan investasi di bagian TI, maka di sini agar biayanya tidak meningkat semakin tinggi, maka di sini disubstitusikan atau digantikan dengan pekerja. Nah, hal ini biasanya penyebabnya apa? Tidak mau kok menginvestasikan dalam bentuk teknologi informasi, yaitu karena adanya manajer yang tidak mau berubah dari akibat pekerjaan yang sifatnya klinikal. Jadi teman-teman bisa bayangkan, misal sebuah packaging untuk suatu barang, misal untuk teh botol gitu ya, di sini lebih nyaman bila menggunakan pekerja pabrik yang akan mengepres satu persatu untuk pengemasan teh botol. Tetapi di sini sebenarnya bisa kita jadikan perampingan dari sebuah usahanya. Kenapa? Karena kalau dengan tenaga pekerja bisa jadi lebih lama, produksinya tidak banyak, maka dibantulah dengan teknologi agar bisa menghasilkan produk yang lebih banyak jumlahnya dan konsisten. Dari hari ke hari jumlahnya sama, tidak ada yang naik dan turun. Nah, maka dengan kata lain, biaya teknologi informasi ini sebenarnya akan menjadi menurun jika manajernya tidak mau menerima adanya perubahan dari hal tersebut, sehingga disubstitusikan dengan tenaga kerja. Nah, di sisi lain juga ada yang menyebabkan biaya terkait dengan teknologi informasi itu menjadi menurun karena lebih memilih untuk menginvestasikan dalam bentuk modal kantor dan mesin. Jadi, modal kantor dan mesin ini, baik biaya bangunan dan mesin, itu bisa mahal, tetapi itu lebih menjanjikan dibandingkan investasi sebuah teknologi informasi. Mengapa? Karena dengan adanya bangunan yang baru, mesin yang baru, bisa jadi hasil produksinya lebih banyak dibandingkan kalau kita saat ini membuat suatu investasi dalam bentuk ERP atau software ERP yang ingin menghubungkan setiap unit di organisasi tersebut, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya di bagian yaitu terkait dengan chapter kedua, di mana ada informasi bahwa ERP ini itu digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian di organisasi, mulai dari pihak eksternal maupun sampai ke internal. Nah, dengan kata lain, jika hal ini dikatakan lebih baik menginvestasikan dalam bentuk bangunan dan mesin, tidak mau dengan software, maka ya sudah, biaya tersebut emang lebih mahal, tetapi tidak menjanjikan bagi organisasi jika memilih dengan menginvestasikan biaya software.
Nah, tentunya di sini teknologi informasi yang semakin meningkat di sini akan bisa dihindari dengan tadi biaya-biaya tadi. Nah, tentunya penyebab-penyebab hal inilah yang menjadi tidak mau menerapkan teknologi informasi. Ada juga kaitannya dengan transaction cost theory, di mana transaction cost theory ini lebih kepada menekankan yaitu adanya kontrak dimiliki oleh perusahaan untuk mengurangi suatu biaya transaksi. Nah, mengapa? Gitu ya. Karena kalau teman-teman ingat kembali, biaya yang mungkin terjadi di dalam marketplace itu bisa saja berkurang karena mengurangi biaya antara pembeli dan penjual marketplace. Yaitu apa yang dikurangi untuk transaction cost theory? Seperti contohnya, misal kalau tanpa marketplace kita akan mau nggak mau mengunjungi supplier dari satu dengan yang lainnya, melihat barangnya, biaya komunikasi juga timbul gitu ya, karena harus menelepon pihak supplier untuk barang-barang tersebut. Tetapi dengan adanya marketplace di sini ternyata kita dimudahkan untuk mencarinya lewat bantuan teknologi informasi, tidak perlu lagi berkunjung ke pihak supplier, bisa mencari alternatif barang dari yang tidak dimiliki oleh supplier lewat marketplace itu sendiri. Nah, yang terakhir di bagian ekonomi itu adalah agensi teori. Seperti yang teman-teman ketahui, agensi teori ini di mana ada pihak yang jadi sebagai prinsipal yaitu owner dan pihak employee menjadi sebagai agen. Jadi agen itu harus melaporkan setiap pekerjaannya kepada pihak owner. Jadi dengan kata lain di sini akan lebih mudah jika penggunaan teknologi informasi digunakan untuk membantu mengurangi biaya terkait dengan adanya penganalisis informasi, terus izin organisasi dari pihak biaya agensi maupun di sini manajer juga lebih mudah melihat apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh karyawannya. Nah, daripada mengeluarkan biaya gaji atau misalnya memerlukan biaya yang tidak menguntungkan seperti mengeprint banyak kertas, padahal itu bisa dibantu untuk menggunakan yang namanya yaitu dengan cara penggunaan teknologi informasi melihat report apa saja pekerjaan harian yang dilakukan oleh si pihak karyawan. Nah, dengan kata lain, agensi teori di sini akan sangat terbantu gitu ya, karena hadirnya teknologi yang menjembatani hubungan antara prinsipal atau owner perusahaan dengan pihak karyawan organisasi. Jadi mereka bisa paham nih, oh yang sudah dikerjakan apa, yang belum dikerjakan oleh karyawan bagaimana, terus status dari produksi suatu barang itu sudah sampai mana. Nah, dengan adanya TI itu akan bisa sangat dibantu sekali untuk mengecek hal tersebut. Selanjutnya terkait dengan dampak bagi organisasi dan perilaku itu sendiri. Dengan adanya teknologi informasi, kalau teman-teman lihat, ini ada dua gambar segitiga. Yang pertama ini untuk struktur organisasi yang kelihatannya bertingkat-tingkat dan banyak sekali gitu ya, harus birokrasinya. Sedangkan yang di bagian bawah ini sudah dirampingkan. Dirampingkan dengan kata lain dengan menggunakan apa? Yaitu menggunakan adanya teknologi informasi. Sebagai contoh tadi, misal bagian divisi produksi, ini manajernya mengatakan tolong di produksi jumlah roti dalam hari ini sebanyak 3.000. Karena apa? Karena ada pesanan dari pihak customer. Nah, ketika ada informasi seperti ini, maka mau tidak mau kan manajer akan bertanya kepada bagian bawah,
di bagian bawah nih bertanya si manajer udah sampai mana, terus cukup nggak barangnya atau tidak, nah atau sumber bahan bakunya untuk memproduksi roti tersebut. Dari manajer ini pindah ke bawahnya lagi bertanya, ada nggak materialnya? Kalau nggak ada, cari lagi ya suppliernya. Nah, barulah kalau udah dapat barangnya baru bisa diproses untuk dikerjakan roti tersebut. Nah, ini kan sangat lama, bertingkat-tingkat. Dengan solusi yang di bagian bawah menggunakan TI, contohnya dia menggunakan software ERP yang bisa menghubungi antar bagian di dalam unit organisasi, maka ini pekerjaan yang tadinya sangat lama seperti yang di atas itu jadi lebih efisien, tidak membuang-buang biaya gitu ya. Terus kemudian semuanya bisa lebih terkontrol dengan dalam satu tampilan untuk software. Nah, ternyata dalam prakteknya tidak semudah itu teman-teman untuk menerapkan adanya perubahan di dalam teknologi informasi. Bisa dari segi orangnya, tak jadi budayanya, terus ada segi lagi job text-nya. Misalnya kenapa kok sistem informasi ini nggak jadi mudah digunakan. Hal ini bisa jadi dikarenakan seperti saat ini deh, contoh kayak kita lagi daerah pandemi, semuanya lewat online, mau belajar, terus kemudian informasi hanya bisa didapat ketika kalian online. Nah, ternyata dengan kata lain, banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, tidak melihat porsi dari kemampuan yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, belum lagi harus ada kuota yang banyak dikeluarkan. Jadi, bisa jadi di sini pekerjaan yang overload menyebabkan orang enggan untuk menerima perubahan dari suatu teknologi. Oke, lalu yang terakhir terkait dengan dampak teknologi, yaitu adanya peranan internet di dalam organisasi. Nah, tadi kita sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan perampingan suatu struktur organisasi dengan adanya peran TI. Nah, di sisi lain, TI yang ada atau teknologi informasi yang ada dikoneksikan dengan internet, maka di sini juga bisa digunakan untuk menghubungkan dengan pihak eksternal maupun dalam internal organisasi. Nah, apa yang bisa membantu untuk menghubungkan hal tersebut? Teknologinya yang bisa membantu jelas misalnya dengan menggunakan bantuan email. Jadi dari email ini bisa kita berkomunikasi dengan pihak internal, perusahaan sendiri, dengan sesama karyawan, ataupun dengan pihak eksternal yang tentunya jelas membutuhkan untuk segera dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan saya terkait dengan bagian 2 dari pembahasan Organization Management and Strategy. Bagi bagian Information System, Organization, dan Strategi. Untuk bagian ini, nantikan video selanjutnya untuk penjelasan berbagai macam strategi dan bagian dari yang namanya yaitu Manajemen Information System bisa membantu apa di dalam sebuah pengambilan strategi.